Untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan tadi kita sama-sama saksikan bincang emiten dengan PT Hilton Tbk yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan bagaimana update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua diperdagangkan hari ini. Akhirnya ditutup di zona merah dengan melemah tipis di 0,10% di 6.807.001. Di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.813.919. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan, di mana sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.856.569, dan di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.801.190. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana update dari kegiatan perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini. Yang pertama kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36 melemah di 0,13%, Jakarta Islamic Index tertekan di 0,59%, LQ45 melemah tipis di 0,03% dan ditutup di 938.717. Selanjutnya bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Konsumsi primer tampaknya masih memimpin penguatan di 0,71%, transportasi dan logistik juga menguat di 0,37%, barang baku melemah di 0,93% dan energi tertekan di 0,90%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Di antaranya dari teknologi ada Gotoh, hari ini menguat cukup signifikan di 128, BBRI juga menguat di 4.790, BBNI ditutup di zona hijau di 8.800, sementara dari konsumer ada MSP juga menguat di 1.170. Selanjutnya saham-saham yang justru menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di sesi kedua diperdagangkan hari ini. BBCA ditutup melemah di 8.400, kemudian Adaro juga tertekan. Sementara untuk Telkom di 3.880 dan juga ada MDKA ditutup melemah di 441. Sementara Adaro dapat Anda abaikan grafis atau data dari grafisnya, pemirsa. Saya akan coba update posisi penutupan di sesi kedua hari ini ada di 2.910, melemah cukup dalam di 3,64%. Ya, untuk Adaro di 2.910 melemah di 3,64%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Tiga indeks utama Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan akhir pekan lalu. Di tengah gejolak yang terjadi pada bursa saham Amerika akhir-akhir ini, naiknya tiga indeks utama ini dipicu oleh imbal hasil benchmark Treasury 10 tahun turun di bawah ambang batas 4%. Treasury 10 tahun adalah suku bunga acuan yang mempengaruhi hipotek dan pinjaman mobil, sehingga penembusan imbal hasil dapat mempengaruhi perekonomian. Di sisi lain, investor mempertimbangkan dampak kumulatif dari kenaikan Fed yang telah diterapkan serta mencerna komentar minggu ini dari Bank Sentral. China menetapkan target moderat untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 5% tahun ini pada pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional atau NPC. Tahun lalu ekonomi China menunjukkan salah satu kinerja terlemahnya dalam beberapa dekade, yang hanya tumbuh 3%. Kondisi ini tertekan sebagian besar oleh 3 tahun penanganan COVID-19. Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah berencana pada strategi belanja infrastruktur, meningkatkan pendanaan untuk proyek-proyek besar dengan obligasi khusus pemerintah daerah, senilai 3,8 triliun yuan atau naik dari 3,65 triliun yuan tahun lalu. Inflasi Korea Selatan melandai lebih dari perkiraan pada Februari 2023, meredakan kekhawatiran Bank of Korea yang tengah memantau risiko luar negeri, termasuk pengetatan kebijakan Amerika Serikat. Berdasarkan data kantor statistik Korea Selatan, indeks harga konsumen atau IHK naik 4,8% pada Februari years on years. Posisi ini lebih rendah dari angka inflasi Januari yang mencapai 5,2%. Turunnya inflasi salah satunya disebabkan oleh harga minyak yang turun pada Februari dari tahun sebelumnya, untuk pertama kalinya sejak awal tahun 2021.
Dari komoditas, harga batubara kembali tenggelam pada pekan lalu. Pada perdagangan terakhir pekan lalu, harga batubara kontrak April di pasar East Newcastle ditutup melemah 1,31% ke posisi $155,4 Amerika per ton. Secara keseluruhan, harga batubara ambruk 4,33% pada pekan lalu. Membaiknya ekonomi Cina bisa menjadi faktor penopang harga batubara pada pekan ini. Namun melemahnya permintaan dari Eropa diprediksi masih membayangi harga batubara. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama rekan Ibu Liza Kamelia Suryanata merupakan Head of Research dari Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar, Bu? Halo, sore Mas David. Baik, thank you. Terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel di hari ini di awal pekan. Indeks harga saham gabungan hari ini tadi di sesi pertama sempat mengalami penguatan, namun posisi ini tampaknya tidak berlangsung lama. Di penutupan sesi kedua akhirnya ditutup di zona merah. Dari sisi sentimen tampaknya para pelaku pasar masih menunggu keputusan The Fed terkait dengan kenaikan suku bunga acuan ke depannya. Bagaimana analisis Anda secara teknikal untuk IHSG di awal pekan ini? Oke, secara teknikal memang IHSG ini masih berkutat di area supportnya ya. Tampaknya memang berusaha sekuat tenaga untuk supaya tidak menjebol level 6.800. Karena kalau itu sampai terjadi, berarti akan bergantung kepada 6.780 atau lebih parahnya lagi bisa menuju sampai ke 6.700 atau 6.650 lagi. Memang tadi benar apa yang dikatakan Mas David bahwa tampaknya pelaku pasar itu agak berhati-hati menunggu banyaknya data ekonomi yang keluar minggu ini. Tapi yang terpenting rasa-rasanya yang menyita perhatian adalah komentar dari Chairman Federal Reserve Jerome Powell besok. Dia akan memberikan presentasi di depan Kongres mengenai kebijakan moneter tengah tahun dan juga komentarnya apakah besaran kenaikan suku bunga yang lebih tinggi daripada 25 bips itu akan bisa dikenakan. Nah, kemudian hari Jumatnya itu akan ada data penting lainnya yaitu payrolls ini yang bulan Januari menjadi kejutan buruk ya ketika angka yang keluar itu malah 517.000, jauh di bawah dia di atas perkiraan 200.000. Nah, ini yang akan jadi penentu kemana arah inflasi of course dan tentunya juga kebijakan moneter mereka. Baik, di tengah sentimen yang berkembang, Ibu Liza, hari ini dari sisi sektoral, saham sektor konsumer primer tampaknya memimpin penguatan dan kondisi yang sama juga terjadi di sesi pertama pada siang tadi. Bagaimana Anda melihat apakah ini hanya rotasi sektor saja dengan sikap wait and see dari para investor sampai sejauh ini? Oke, saham konsumer primer ini kebanyakan memang sudah mencapai area support. Ini pelemahannya sudah terjadi beberapa hari sebelumnya dan dari sisi indikator ini memang sudah masuk area oversold ya. Terus pas kebetulan hari ini juga keluar berita bahwa pemerintah akan memberikan bansos menjelang Ramadan selama 3 bulan, Maret, April, Mei. Nah, ini juga gunanya untuk mengatasi inflasi ya. Yang barang-barang yang akan diberikan itu adalah barang pangan sehari-hari seperti beras, telur, ayam. Nah, jadi nggak heran kalau sektor konsumer ini mulai bergeliat kembali. Baik, dari beberapa saham yang ada di sektor ini, Ibu Liza, mana yang lebih menarik, terutama dari sisi teknikal dan paling Anda rekomendasikan? Sebenarnya kalau lihat dari posisi yang sudah lumayan banyak diskonnya, itu adalah saham poultry. Pas keluar juga kan dengan beritanya ya. Cuman ini mereka kelihatannya masih dapat banyak pukulan nih harganya. Mungkin karena sentimen flu burung ya, yang mulai terjadi di China and Cambodia. Oke. Di Kamboja. Jadi mungkin itu juga yang jadi concerns buat saham Cepin, Java, ini mereka sudah lumayan banyak terdiskon ya.
dan sudah mencapai area support dari level previous low, jadi secara indikator juga menarik. Harusnya ini oke untuk bottom fishing. Oke. Tapi baiknya kita lihat sentimennya apakah bisa lebih baik dalam 1-2 hari ke depan. Lebih ke arah wait and see terlebih dahulu begitu Ibu Liza? Atau very spekulatif buy. Baik, kita ke Unilever Ibu, hari ini juga menguat di 2,71% dan ditutup di level 4.170. Analisis Anda untuk Unilever? Ya, Unilever juga sama ya. Finally kita lihat rebound yang memang sudah diharapkan ini selama 2 minggu penurunan terus. Akhirnya ada candle hijau juga. Plus ketika indikatornya juga sudah berada di area oversold. Ini kebetulan di area harga 4.000 sampai 4.000 memang sudah terdeteksi limited downside potential karena ada garis support jangka menengah. Tapi berhubung ini saham yang jatuhnya dalam tidak bisa langsung naik hebat, jadi tolong perhatikan resisten terdekat dari Unilever ada di sekitar angka 4250 sampai 4270. Nanti kalau bisa tembus baru ada upside potential ke 4450 sampai 4500. Baik, kita bergeser ke gudang garam ini, Ibu Liza, menguat di 3,50% di 26.600. Sebelumnya gudang garam juga sebenarnya melampaui level penutupan hari ini. Oh ya, gudang garam tren naiknya cukup oke. Ini swing naik masih lanjut lagi, tapi satu level yang harus dia lewati adalah level previous high 27.400. Ini kalau bisa tembus maka harga akan terus bergerak naik ke 28.000, 30.000, and then ada gap tuh di 31.700. Target jangka panjang mudah-mudahan bisa dicapai gudang garam kembali ke level previous high bulan Maret lalu, tahun lalu maksudnya, di sekitar peaknya 33.500-an. Baik, tampaknya masih cukup lebar karena posisi hari ini gudang garam masih di 26.600. Review dan rekomendasi dari beberapa saham di sektor konsumen primer yang hari ini menopang penguatan indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.